Hai, saya di sini ingin memenuhi tugas video dari metodologi penelitian dan sosial. Dalam metodologi penelitian sosial ini ada 5. Yang pertama ada pendidikan, bidang politik, bidang pemerintahan, bidang sosial, bidang teknologi, bidang pendidikan dan sosial. Dalam yang pertama bidang politik, saya mengambil isu-isu atau fenomena yang sangat unik yang terjadi, yaitu di mana adanya peningkatan minat pada partisipasi pemilihan muda. Kenapa saya mengambil ini? Karena sekarang anak muda khususnya Gen Z jadi pemilih terbanyak di tahun 2024, di mana pemilu itu sedang terjadi. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa Gen Z ini mulai tertarik dengan adanya pemilu ini, mulai penting dengan perpolitik Indonesia yang ada. Mereka sangat aktif di media sosial. Mereka juga membuat konten edukasi bagaimana politik yang sedang terjadi di Indonesia dan berdiskusi secara online. Tapi sayangnya nggak semua Gen Z mengerti politik. Mereka bisa jadi hanya mengikuti tren atau hanya menerima informasi, dan mereka juga kalau terima informasi itu nggak tahu benar atau salah. Nah, maka dari itu saya mengambil judul dengan pentingnya pendidikan politik bagi Gen Z untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu 2024. Nah, dalam ini saya jadi bertanya-tanya, bagaimana sih dengan begitu, apakah pendidikan politik dalam media sosial berpengaruh positif terhadap partisipasi Gen Z di pemilu 2024. Dengan adanya salah satu pasangan calon Prabowo Gibran bisa mempengaruhi Gen Z ini. Nah, kali ini saya mengambil teori partisipasi politik. Kenapa saya mengambil teori ini? Karena kegiatan sekelompok atau seorang untuk ikut serta dalam sebuah aktivitas politik yang sangat mempengaruhi di pemilu 2024 dalam memilih kepemimpinan kita sekarang ini. Dalam teori partisipasi ini, menurut Gabriel Almond, memberikan suara di pemilu adalah suatu bentuk partisipasi politik yang konvensional atau bisa dilakukan. Nah, Gen Z ini juga melakukan hal ini, tetapi dengan gaya yang berbeda. Mereka lebih banyak pakai media sosial sebagai sarana ikut berpolitik, misalnya diskusi online, menyebarkan informasi, dan kampanye digital. Selain partisipasi yang bisa dilakukan yang seperti pemilihan suara, hak-hak suara kita dalam votingan itu, ada juga namanya juga partisipasi non-konvensional. Non-konvensional ini seperti demonstrasi, protes. Di zaman sekarang, dengan adanya media sosial mudah diakses, sering muncul seperti berita-berita hoax, informasi yang salah. Nah, bentuk protes yang sering terjadi itu kayak kemarin itu ada hashtag Indonesia gelap, dan masih banyak lagi kan. Nah, karena pada dasarnya partisipasi politik itu kunci keberhasilan demokrasi. Demokrasi hanya bisa berjalan baik kalau masyarakatnya, termasuk Gen Z, aktif dan peduli politik yang terjadi di negara ini. Dalam teori partisipasi politik ini saya mengambil 3, adanya pemilu, pendidikan politik, dan masyarakat. Dalam pemilu ini, kenapa saya mengambil pemilu? Karena merupakan salah satu bentuk partisipasi di mana rakyat mempunyai hak memilih pemimpin mereka di Indonesia. Pemilu menjadi buktinya sistem demokrasi yang memberikan kekuasaan pada rakyat memilih. Nah, di pemilu 2024, Gen Z jadi kelompok pemilihan terbesar. Suara mereka sangat berpengaruh dalam memilih pemimpin 5 tahun ke depan. Kemungkinan Gen Z mereka hanya menggunakan teknologi dan media sosial mencari informasi politik. Ini membuat cara mereka berpartisipasi politik berbeda dari generasi sebelumnya. Karena itu, Gen Z perlu punya kesadaran politik yang tinggi agar saat memilih mereka bisa membuat keputusan
yang tepat terhadap informasi yang benar. Dengan begitu suara Gen Z tidak hanya banyak, tapi juga berkualitas dan berdampak positif untuk masa depan bangsa ini. Dalam pemilu ini saya memilih 3 variabel. Yang pertama adanya sistem demokrasi, teknologi informasi, kesadaran politik. Yang pertama ini sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini kan dimana rakyat berkuasa. Di sini berarti pemilihan ini di Indonesia kita bisa sistem demokrasi sebagai salah satu variabel untuk mengukur bagaimana peran Gen Z dalam pemilu dan bagaimana teknologi membantu mereka dalam partisipasi ini. Sistem demokrasi ini merupakan salah satu bentuk dalam pemilu dan partisipasi politik. Kenapa? Karena mereka ini kan sistem demokrasi ini kan yang sudah lama terjadi di Indonesia. Yang kedua adanya teknologi informasi. Terutama di Gen Z, teknologi anak muda yang mudah mendapatkan partisipasi berita politik, diskusi tentang calon pemimpin, bahkan ikut kampanye online. Jadi teknologi informasi membuat partisipasi jadi lebih terbuka dan mudah diakses. Tidak hanya datang ke tempat pemungutan suara, tapi juga ikut aktif menyuarakan pendapat mereka untuk mengiring opini publik lewat media digital. 3. Kesadaran politik. Ini jika generasi Gen Z sadar dengan politik, maka makin berkualitas juga partisipasi politik seseorang itu. Variabel kedua, pendidikan politik. Pendidikan politik ini adalah sebuah pembelajaran mau formal atau non formal untuk mereka ikut berpartisipasi politik ini. Pendidikan politik ini ada kan non formal dan formal. Non formal ini bisa didapatkan secara bersekolah, sedangkan non formal ini bisa didapatkan di lingkungan luar sekolah seperti media sosial. Di Gen Z ini media sosial menjadi salah satu paling efektif untuk mendapatkan pendidikan politik. Dengan teknologi informasi yang berkembang pesat, Gen Z bisa lebih mudah sadar dan termotivasi untuk ikut serta dalam politik secara pasif. Variabel yang ada di pendidikan ini memiliki 3, adanya etika, media sosial, dan efektivitas. Etika ini sangat penting dalam melakukan partisipasi politik karena tidak merusak tapi justru membangun masyarakat dan negara yang lebih baik. Media sosial ini kan yang tadi saya bilang, media sosial ini merupakan informasi-informasi yang penting untuk masyarakat, penting untuk Gen Z yang sering dilakukan oleh Gen Z lewat media sosial. Efektivitas ini yang ketiga, dalam konsep-konsep partisipasi politik ini ada 3. Yang ketiga itu keterlibatan masyarakat. Masyarakat terutama di generasi Gen Z ini memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi politik di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, masyarakat berperan penting sebagai penentu arah kepemimpinan melalui pemilu dan penyampaian aspirasi tanpa tekanan pihak lain. Di era sekarang digital, Gen Z menunjukkan partisipasi aktif lewat media sosial untuk menyuarakan pandangan politik mereka. Jika keterlibatan itu terus berkelanjutan, Gen Z berproses menjadi kekuatan besar dalam mendorong perubahan politik dan sosial karena jumlah mereka yang sangat signifikan.